Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-63 yang dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis tentang al-iman bir-rusul, yaitu tentang mengimani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada pertemuan yang telah lalu, pada pertemuan yang ke-62, kita telah membaca penjelasan penulis tentang siapakah nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah dibawakan dalilnya oleh beliau dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca penjelasan Syekh tentang kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Beliau menyampaikan pertanyaan di sini, bimadza ikhtassa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an ghairihi minal anbiya'i. Dengan apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhususkan dari para nabi-nabi yang lain? Yani beliau menanyakan kepada kita tentang apa saja sih kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Maka beliau menjelaskan, lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'isu kathiratun qad ufridat bitasnifi. Beliau memiliki kekhususan-kekhususan yang cukup banyak, yang kekhususan-kekhususan tersebut telah disendirikan dalam karya tulis. Sebagian ulama membuat karya tulis secara khusus yang menjelaskan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, minha, di antara kekhususan tersebut, kaunuhu khataman nabiyyin kama dzakarna, yaitu keberadaan beliau sebagai penutup para nabi sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ini pada pertanyaan yang lalu. Wa minha kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi Adam, keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya anaknya Adam. Ini pemimpinnya manusia secara keseluruhan. Beliau adalah manusia yang terbaik sebagai pemimpin manusia seluruhnya. Kama fassara aw fussira bihi qawluhu ta'ala, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala ditafsirkan dengan hal tersebut. Yani firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, tilkar rusul, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'din, kami muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Yani Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada para nabi dan rasul sebagiannya di atas sebagian yang lain. Yang ini menunjukkan bahwasanya tingkatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu berbeda-beda. Sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada nabi dan rasul yang Allah Ta'ala berbicara kepadanya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah Ta'ala mengangkat sebagian mereka dengan beberapa tingkatan. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra, aku adalah penghulunya para nabi dan tidak ada kesombongan dalamnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang hakikat kebenaran yang merupakan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah sombong akan hal tersebut. Maka beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra,
Aku adalah penghulunya para manusia, namun tidak dengan kesombongan hal tersebut. Wa minha bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam ila nasi ammatan jinnihim wa insihim. Di antara kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diutus kepada manusia secara umum, baik yang jin ataupun manusianya, ya. Diutus kepada manusia secara umum. Ini kepada manusia secara umum, baik itu yang jin ataupun yang manusia. Ya, kama qala ta'ala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, katakanlah ya Rasul, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, ayat ini disebutkan dalam surat Al-A'raf 157. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, itu dalam surat Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi wa basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul, melainkan menyeluruh terhadap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, inilah di antara kekhususan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau diutus untuk seluruh umat, ya, baik yang manusianya seluruhnya ataupun yang jin seluruhnya. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang sebelumnya, di mana mereka hanya diutus pada kaumnya saja, tidak menyeluruh pada seluruh umat manusia. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara, yaitu yang merupakan kekhususan, lam yu'tahunna, yang tidak diberikan 5 perkara tersebut, ahadun qabli, kepada seorang pun sebelumku. Ini 5 perkara ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak Allah berikan kepada para nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberi pertolongan dengan rasa gentar sejarak ini perjalanan 1 bulan. Sejarak perjalanan 1 bulan. Yani ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ingin menyerang satu kaum, ya, ini orang-orang yang kafir dan musyrik misalnya, maka Allah Ta'ala telah memberikan rasa gentar di dalam hati-hati orang-orang musyrik dan kafir tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih jauh, belum dekat dengan mereka, masih dalam perjalanan 1 bulan lamanya. Ini merupakan keistimewaan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikanlah bumi bagiku sebagai masjid, sebagai tempat sujud, yaitu tempat ibadah, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci. Ya, sebagai tempat ibadah, ini kita bisa sholat dimanapun di bumi ini, tidak mengharuskan untuk sholat itu di satu tempat yang khusus, ya, tetapi bisa di lapangan misalkan, ya kan, bisa tempat-tempat yang tentunya tidaklah terlarang dalam syariat kita. Nah, wa tahuran, ini Allah Ta'ala jadikan bumi ini sebagai tahur, sebagai alat bersuci, yaitu dalam syariat tayammum, sebagai pengganti dari wudu ataupun mandi ketika seseorang tidak memiliki air, tidak mendapatkan air ataupun tidak mampu menggunakan air. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu ssalatu falyusalli. Maka siapa saja orangnya dari umatku yang mendapatkan salat, yang kedapatan waktu salat, maka hendaknya dia salat. Ini tidak harus mencari-cari tempat khusus yang ini dikhususkan untuk ibadah, tidak. Bahkan misalkan seseorang di padang pasir atau mungkin di tengah hutan, kedatangan waktu sholat, maka dia sholat di tempat tersebut, tidak mengharuskan untuk mencari masjid kalau memang tidak bisa mendapatkannya. Nah, wa uhillat liyal ghanaimu. Kemudian yang selanjutnya adalah dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Walam tuhalla li ahadin qabli, yang mana ghanimah tersebut tidaklah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, yaitu para nabi-nabi yang sebelumnya. Maka seandainya ada peperangan, ada jihad fisabilillah di syariat mereka, maka ghanimah, harta rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk
dimanfaatkan, untuk diambil, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang tersebut, dan Allah taala menurunkan api dari langit untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Yang hal itu menunjukkan bahwasanya Allah taala menerima ibadah jihad mereka. Nah, jadi merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang juga berlaku bagi umat ini. Ghanimah, harta rampasan perang, dihalalkan oleh Allah taala. Nah, kemudian yang keempat, wa'utitu syafa'ata, dan aku diberi syafaat, yang merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang Allah taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika manusia di padang mahsyar, di mana mereka kesulitan dan mendapat dan mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mencari orang-orang yang bisa menjadi syafaat perantara untuk meminta kepada Allah taala agar menyegerakan keputusannya. Maka manusia mendatangi para nabi dan rasul yang telah kita sebutkan dahulu, yaitu ulul azmi setelah Nabi Adam alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya menolak, tidak bisa memberikan syafaat. Lalu datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang berhak mendapatkan kemuliaan sebagai pemberi syafaat di waktu itu. Kemudian yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan, dan dahulu seorang nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia secara umum. Nah, ini hadis yang menunjukkan akan kekhususan Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, yaitu Yahudi ataupun Nasrani. Jadi apabila ada seorang Yahudi dan Nasrani yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Ta'ala, dan orang tersebut mendengar tentang beliau SAW, tentang risalah beliau, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, lalu dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus membawanya, tidak beriman dengan ajaranku, dengan risalahku, illa kana min ashabin nar, melainkan orang tersebut akan masuk sebagai penghuni neraka. Nah, yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, risalah beliau atau syariat beliau, ajaran beliau bukan khusus bagi kaum tertentu seperti bangsa Arab misalnya. Bahkan risalah beliau, ajaran beliau itu berlaku umum untuk umat manusia seluruhnya. Bahkan bagi orang-orang ahli kitab yang terdahulu, ketika beliau SAW telah diutus, maka mereka wajib untuk mengikuti Rasulullah SAW. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana disebutkan dalam catatan kakinya. Walahu sallallahu alaihi wasallam minal khasa'isi ghairu ma dzakarna fatatabba'ha minan nusus. Dan beliau memiliki sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kekhususan selain dari apa yang kami sebutkan di sini. Fatatabba'ha minan nusus, maka carilah kekhususan tersebut dari nas-nas yang ada. Nah, dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita baca dari penjelasan penulis tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketinggian derajat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah lebihkan dari nabi-nabi yang lainnya. Maka kita yakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdhalul anbiya'i wal mursalin, asyraful anbiya'i wal mursalin, yaitu nabi dan rasul yang paling mulia secara mutlak. Nah, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.